Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ari Gunawan Murtomo. Sahabat, kalau kita akan melakukan aksi manajemen, kita harus memahami dulu secara fundamental apa yang saya sebut dengan bauran manajemen. Bauran manajemen. Nah, saya memulai dulu dengan definisi bauran manajemen. Bauran manajemen adalah menselaraskan sekumpulan elemen untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam proses bisnis atau aksi manajemen yang terdiri dari sumber daya yang kita punyai, fungsi yang akan kita lakukan, dan objektif yang ingin kita capai. Jadi menselaraskan ketiganya antara sumber daya, fungsi manajemen, dan objektif yang akan kita capai, kita selaraskan bersama. Kita lihat bersama satu persatu sehingga ketiganya menjadi selaras di dalam kita melakukan aksi manajemen agar tercapai hasil yang efektif dan efisien. Sahabat, di dalam menselaraskan sumber daya, fungsi, dan objektif, kita akan memulai terlebih dulu dengan sumber daya. Sumber daya itu ada 6. Pertama, man dan woman, 6M. Pertama, man dan woman. Kedua, mesin. Ketiga, material. Keempat, method. Kelima, market. Yang keenam adalah money. Jadi sumber daya itu kita lihat satu persatu. Apakah setiap titik di dalam 6M tadi, orang, mesin, material, metode atau sistem, pasar atau market, dan mana sudah efektif dan efisien. Anda harus lihat secara detail. Lakukanlah TOS analysis di situ. Kemudian kalau Anda sudah lihat sumber daya yang Anda punyai, Anda baru bisa melihat fungsi yang akan Anda lakukan, yaitu proses manajemen dan fungsi secara fundamental. Saya lebih suka menyarankan Anda di dalam menjalankan fungsi aksi manajemen, Anda prioritaskan terlebih dahulu yang dinamakan intangible management. Karena di dalam proses manajemen itu ada 2, intangible management dan tangible management. Nah, kalau kita bicara intangible management adalah bagaimana Anda membangun anak buah Anda supaya tercipta anak-anak buah Anda itu pertama memiliki value di dalam melakukan business operation. Kalau dia memiliki value, maka dia akan percaya diri untuk melakukan pekerjaan, dan Anda sebagai manajernya akan percaya memberikan pekerjaan dan mendelegasikan pekerjaan kepada anak buah Anda. Nah, kalau anak buah Anda sudah punya value, ya, bisa dipercaya dan percaya diri untuk melakukan pekerjaan, maka Anda akan memiliki anak-anak buah yang memiliki positive attitude. Oleh sebab itu di dalam fungsi manajemen, aksi manajemen, intangible management harus Anda lakukan. Buatlah intangible plan yang terkait dengan people development program. Kemudian kalau itu orang-orang Anda sudah baik, maka secara otomatis tangible manajemennya akan baik. Apa itu tangible management? Planning, organizing, activating, dan controlling. Nah, kalau orang-orang di dalam tim Anda, anak buah Anda sudah memiliki value, sudah bisa dipercaya dan percaya diri untuk melakukan pekerjaan dan positive attitude, maka tangible manajemennya, planningnya akan bagus.
organizing-nya akan bagus, activating-nya akan bagus, dan controlling atau self-controlling akan bagus. Nah dari situ objektifnya akan terukur secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif bisa dilihat ingin menjadi nomor 1, ingin menjadi market share-nya 20%, 30%, 40%. Maka bisa diukur dari unit sales-nya secara kuantitatif. Unit sales-nya dan rupiahnya bisa diukur. Dengan demikian, menselaraskan sumber daya dengan fungsi dan objektif, tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk meningkatkan outcome-nya, yaitu unitnya menjadi naik, rupiahnya menjadi naik, dan market share-nya menjadi naik. Nah, saya ingin menggarisbawahi, sahabat-sahabat, kalau Anda melakukan aksi manajemen, mulailah dengan intangible management. Artinya Anda harus membangun intangible plan. Artinya Anda harus memiliki people development program setiap anak buah Anda. Setiap anak buah Anda. Nah, kalau Anda sudah memiliki itu, yang dinamakan people development program, setiap buah Anda, implementasinya bagaimana? Nomor 1, Anda memastikan anak buah Anda melakukan pekerjaan tepat waktu dan tepat tempat. Ini nomor 1. Nomor 2, memastikan anak buah Anda melakukan proses pekerjaan dan tahapan pekerjaan sesuai dengan SOP, sesuai dengan arahan Anda di dalam tahapan bisnis. Yang ketiga adalah memastikan anak buah Anda melakukan pekerjaan dengan kemampuan yang telah dimiliki, dengan motivasi yang telah dimiliki. Yang keempat adalah memastikan anak buah Anda mencapai hasil objektif yang telah ditentukan dan disepakati. Itu adalah intangible management dengan membangun intangible plan, membuat people development program. Nah, sahabat, kalau itu Anda sudah lakukan, otomatis unit sales-nya meningkat, rupiahnya meningkat, market share-nya akan meningkat. Jadi kalau itu sudah dilakukan, itu maksudnya intangible plan, intangible management. Setiap anggota tim sudah Anda lakukan tangible management atau tangible plan. Itu bagus karena apa? Anak buah Anda sudah memiliki value, sudah bisa dipercaya dan percaya diri melakukan pekerjaan. Dia memiliki positive attitude. Dia di dalam pekerjaannya, dia tahu bahwa dia tahu melakukan pekerjaan. Nah, karena dia tahu bahwa dia tahu melakukan pekerjaan, planningnya akan bagus, actuatingnya akan bagus, organizingnya akan bagus, self-controllingnya akan bagus. Dan akan dilakukan dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta. Oleh sebab itu, pesan saya kepada sahabat-sahabat manajer, buatlah intangible management dengan membuat intangible plan, aplikasinya di dalam people development program untuk membuat anak buah kita tahu bahwa dia tahu. Artinya Anda membangun ekosistem orang-orang proaktif dan smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.